Ceritakan Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siu Banci, ibunda dari Raden Patah. Akan tetapi Ratu Drawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Aku tak sudi melihat wajahmu di tanah Majapahit ini. Pergilah. Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Maaf, aku akan mengirimmu ke Palembang. Baiklah. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya, dan dia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki nama yang bernama Raden Husein. Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan keadaan pemerintahan yang sedang kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari atas gelagah wangi. Tampilan seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci. Luhur dan mulia dalam budi pekerti, pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Majapahit, Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama dengan saudara tirinya yaitu Raden Husein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Husein menjadi santri yang dibimbing oleh Sunan Ngampel setelah beberapa lama menjadi santri kedua. Pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Raden Patah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi adipati terung Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren di Beri wilayah di atas Gelagah Wangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagah Wangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Jumlah penduduknya yang mulanya puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan ribuan. Tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah dengan restu para sunan. Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Girindrawardhana. Hai penduduk Telaga Wangi, Majapahit telah jatuh di tangan Girindrawardhana. Ayah Hantu Prabu Kertabumi telah mangkat. Kita sudah lama membentuk kelompok. Sebuah jamaah yang memikul Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita. Bukan kekuatan fisik atau kekuatan senjata, tapi kekuatan iman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bantu saja selagi kita bisa. Jangan lupa selalu berdoa agar diberi kelancaran oleh Tuhan. Kamu ikut perang kenapa? Nah iya, kita harus ikut juga. Nah siapa nanti yang akan menyediakan makanan untuk mereka? Kalau tidak ada yang menyediakan makanan untuk mereka, kalau perang mereka mulai merasa lapar gimana? Iya ya, apa kita sedikit tahu tentang obat-obatan? Lagi pula bojoku juga ikut, maka ditinggal di rumah sendirian. Yes. Sudah, kita bantu saja selagi kita bisa dan selalu berdoa agar diberi kelancaran oleh Tuhan. Yes, ayo, nggak ditinggal. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan siap. Takbir. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Girindrawardhana. Peperangan berjalan sangat sengit. Prajurit Girindrawardhana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan pedang, tombak melawan keris. Segenap rakyat tanah Jawa sudah memeluk agama Islam, bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah. Hari ini atas musyawarah dan kesepakatan Walil Amri Dewan dari Wali kami mendirikan Sultanan untuk menjamin kelangsungan penyebaran sejarah Islam dan menjamin kesejahteraan rakyat. Sultanan ini bernama Sultanan Demak dengan ibu kota di Bintoro. Allahu Akbar. Masyarakat sekitar, para wali dan pedagang muslim, Kadipaten Demak semakin maju. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar Panembahan, Jimbun Abdul Rahman Sayyidin Panatagama Sirullah Khalifatullah Amirul Mukminin Hajuddin Hamid Khan Abdul Suryo Alam di Bintoro, Demak.